Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini, seperti pada judulnya, yaitu kisah mistis pada saat Sukir bagian kedua. Bagian yang pertama itu adalah kisah gue sendiri yang gue alamin di daerah Studio Alam. Itu kan kisah mistis yang gue alamin, gue mengalami hal-hal aneh. Itu ada di video gue ini, di channel ini gambarnya. Nah, yang belum lihat silakan lihat di cover judul video itu. Nah, sekarang gue ingin ceritakan yang bagian kedua yang dialami oleh Om Tony, temen gue di satu tim Black Dragon pada tahun 2015 gitu. Nah, sebelumnya mari kita lihat bumper SK dulu. Brad. Oke teman-teman, jadi Om Tony ini sebelum kita mulai ke ceritanya, gue agak sedikit cerita tentang siapa Om Tony. Jadi Om Tony itu adalah temen gue pada saat gue kuliah di Trisakti pada tahun 1997. Dulu kita memang terlibat di kegiatan pendakian duniawi lah di Trisakti kan. Kerjanya naik gunung gitu. Setelah kita lulus tahun 2000, dari kuliah, kita kerja tuh masing-masing, kepisah deh, nggak pernah ketemu lagi, ya kan? Kalau nggak salah dia sempat ikut kegiatan yang gue lihat di Facebook, dia ikut kegiatan sepeda, suka main sepeda gunung gitu kan. Sampai akhirnya dia komen di foto Sukir gue yang gue taruh di Facebook, ya kan? Dia tertarik, gue ikut dong main perang-perangan gitu. Ya akhirnya sekitar tahun 2007-an itu kita ketemu lagi. Om Tony gabung di tim Black Dragon, ya kan? Om Tony adalah salah satu member Black Dragon yang pertama kali join di tim ini gitu kan. Jadi tim Black Dragon itu berdiri pada tahun 2007 bulan November gitu. Nah, dari saat 2007 sampai puncaknya itu sekitar 2015-an akhir, memang Black Dragon mengalami namanya kenaikan jumlah member yang pesat gitu kan. Banyak banget teman-teman kita yang teman-teman airsofters yang bergabung di tim Black Dragon, dan kita memang saking gilanya Sukir itu, kemana aja Sukir kita jabanin pada saat itu. Sampai kita keluar kota pun kita jabanin, ke Bandung lah, ke Garut, ke Tasik, segala macam dulu kita ikutin. Mau siang mau malam kita ikutin deh gitu kan. Jadi memang dulu base campnya dari Black Dragon itu ada di Studio Alam. Lalu kita berpindah ke daerah Cinere sekitar tahun 2010 bareng-bareng bersama anak-anak Cinere, Om Hari dan kawan-kawan gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke peristiwa yang cukup seru ini. Jadi pada saat itu udah tahun 2015. Memang pada tahun 2015 itu sudah mulai kegilaan Sukir itu udah mulai berkurang. Udah banyak teman-teman yang memang punya kesibukan masing-masing, ya kan? Jadi mulai berkurang. Pada saat itu yang mengikuti kegiatan hanya ada 4 orang di tim Black Dragon. Ada gua, Om Z, Fahri, dan Om Tony. Kita mendapat undangan Sukir malam itu dari timnya Om Bonet, Om Ubeng, di salah satu tempat markas militer lah, nggak usah gue sebutin namanya. Memang itu tempatnya, lokasinya di salah satu tempat militer yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kita dapat undangan dan kita datang jam 8, acara mulai jam 9, ya kan? Pada zaman itu memang masih gila-gilanya anak-anak Jabodetabek tuh Sukir, jadi di mana-mana tuh datang, sampai rame banget lah pada saat itu. Sekitar ada sampai 150 airsofter datang, ya kan? Ya namanya airsofter lama-lama ngaret, akhirnya kita baru bisa upacara pembukaan itu sekitar jam 10-an. Udah mulai malam tuh memang. Oke. Jadi memang tempatnya ini tadi gue bilang di markas tentara gitu. Jadi
arenanya itu ada mes, asrama, ada lapangan, ada gedung-gedung perkantoran, dan di bagian pojok belakangnya itu ada kayak apa ya? Kayak hanggar gitu ya, bukan hanggar besar kayak tempat pesawat, tapi kayak tempat tidur tentara lah. Bentuknya bulat begitu. Terbuat dari seng-seng gitulah. Nah, jadi memang pada saat itu memang kalau nggak salah itu musim liburannya para tentara di situ, jadi kosong. Itu barak-barak mereka buat tidur gitu. Tapi bisa kita buat sukir di situ. Nah, letaknya ini adalah paling pojok, paling belakang di semua area militer tersebut gitu kan. Jadi yaudah, semua area pada saat itu bisa kita pakai gitu, sampai ke gedung-gedung segala macam. Pada game-game pertama itu kita mulai sekitar jam setengah 11 sih, benar. Setengah 11 kita mulai. Jadi gue satu tim berempat, kan bersama tim-tim lain digabung. Awalnya mainnya seru-seru aja, nggak ada kejadian yang aneh lah, normal-normal aja. Dan bahkan kita pun namanya dikejar adrenalinnya, seru gitu. Jadi kita blusuk-blusuk ke tempat-tempat yang gelap sendirian pun pada saat itu, sendirian berdua pun kita nggak ada rasa takut gitu kan, karena memang saking serunya gitu. Pada saat itu memang karena pesertanya juga banyak, jadinya bawaannya cuma senang-senang aja gitu. Dah setelah game pertama, yaitu game pertama kita jalani dengan aman-aman aja. Kita break itu sekitar jam 2 ya, jam 2 malam kita break, dan kita mulai lagi jam setengah 3 malam, setengah jam istirahat. Dan kita kebagian di menjaga pos tadi itu di arena barak, tempat tidur para tentara baru yang ada di bagian pojok belakang gitu kan. Gitu, kita mempertahankan di daerah situ. Kita mulai jam setengah 3. Kita mulai awalnya seperti biasa, seru. Mainnya kalau nggak salah menguasai markas lawan. Jadi mau nggak mau kita harus maju nih, maju berseberangan ke tempat lawan gitu, menguasai arena musuh gitu. Jadi kita selalu bergerak bersama-sama tuh, karena kita cuma berempat, jadi ya maju bareng gitu kan. Sampai pada saat akhirnya kita tuh ngerasa tim kita itu udah mulai menguasai permainan, coy. Jadi jumlah lawan udah mulai berkurang, kalah gitulah. Kita udah mulai masuk ke depan, merangsek ke tempat musuh, dan akhirnya musuh itu kalau nggak salah kocar-kacir, tinggal dikit lah. Jadi kita yang nguber-nguber musuh. Arena musuh sudah kita kuasai, arena lawan tuh, markas lawan udah kita kuasai. Jadi sisanya kita tinggal cari-cari sendiri gitu kan. Kita nguber gitu kan. Saking asiknya kita nguber-nguber musuh gitu kan, mencari-cari lawan. Kira-kira kita kepisah nih. Setidaknya kepisah lah. Yang tersisa cuma ada gua, Fahri, Omzi. Kita selalu punya pada saat itu Black Dragon selalu punya struktur kalau kita bermain dengan jumlah sedikit, misalnya 2 di depan, 2 di belakang gitu. Jadi selalu beriringan, yang ketika 2 depan jalan, yang 2 belakang ikuti, jadi nggak kepisah jauh gitulah. Nah, pada saat itu sudah mulai asik, seru gitu, udah mulai musuh tinggal dikit, gue ngerasa gue itu pada saat itu gue ada di urutan ketiga. Jadi kalau urutan itu pertama adalah Omzi, Fahri, gue, belakang gue Tony. Ketika gue sudah mulai asik main nih, gue ngerasa kok belakang gue nggak ada orang ya. Kan biasanya kan maju satu gitu kan, terus gue bilang Ton maju gitu, tapi ini enggak, kok sepi gitu kan. Sepi, dan gue itu masih nggak ngeh gitu, gue masih biarin aja. Tapi sampai akhirnya beberapa saat gue mulai bingung nih, nyari nih si Tony kemana ya. Gue tanya sama si Fahri depan gue, Ri, lu nggak Tony nggak? Atau lu ada kontak sama Tony nggak? Enggak, mungkin flanking kali. Tapi kalau udah begini mah, udah tinggal segini mah orang lawan, kita bisa jarang flanking tuh, ya kan?
Bisa kalau udah masih awal-awal permainan gitu lagi rame, kita main flanking-flankingan ceritanya. Tapi kalau tinggal sedikit gini biasanya kita nggak. Akhirnya kita kontak sama Om Z, sama jawabannya sama Fahri. Mungkin lagi flanking kali, gitu kan. Biasa kan dia mah suka tiba-tiba nggak ngomong, tiba-tiba ngomong di HT gitu kan gimana. Oh ini deh. Udah sampai akhirnya sekitar jam 3:30 itu wasit menyatakan permainan selesai. Ya kan, permainan selesai ya, kita namanya senang kita menang gitu, kita sampai nggak ingat, gue sendiri nggak ingat kalau Tony itu nggak sama kita gitu kan. Yang gue pikirin paling udah ada periwitan bunyi, berarti udah balik ke base camp lah, ke safety zone gitu. Akhirnya kita datang ngumpul, kita ngobrol-ngobrol sama teman, tapi pada saat ngobrol-ngobrol itu gue masih belum mencari Tony di safety zone gitu, gue masih asik sama yang lain, sampai akhirnya teman-teman udah mulai gear down karena udah mulai masuk ke subuh gitu kan, tapi masih jam 3:30-an. Nah pada saat mulai gear down itulah gue mulai nyari nih Tony kemana ya gitu kan. Gue nyari Tony gitu, kesana sini. Kita kira berpencar lah ke tempat-tempat saling nanya-nanyain lah ke teman-teman yang lain, dan gak ada yang lihat tuh coy, itu teman gue. Yaudah coba kita tunggu dulu deh. Sampai akhirnya tertinggal hanya panitia nih. Lah kan gue bingung ya, tinggal panitia, teman-teman yang lain udah pada pulang. Gue bilang tuh, Om jangan balik dulu ya, gue bilang ke panitia. Ini temanku Tony belum balik nih, gitu kan. Wah serius nih, udah selama ini kita gear down dan ngobrol-ngobrol sih belum datang juga. Iya Om, bilang gitu. Yaudah deh, sebelum kita balik jangan balik dulu kalau si Tony belum ketemu gitu. Akhirnya kita berpencar tuh kan, nyari gitu kan ke seluruh arena, karena gue berpikir kita itu tadinya base camp awal kita adalah di tempat barak itu, di barak militer tentara yang kita jagain ya kan. Nggak mungkin lah kita di situ, karena kan kita berpencar tadi, bukan berpencar, karena kita bergerak berbarengan menuju markas lawan yang berseberangan. Jadi gue gak kepikiran kalau gue harus balik ke sana gitu. Jadi teman-teman juga nyarinya ya nggak ke arah barak tentara itu, barak tempat istirahat tentara itu. Tapi sudah semua kita cari gitu, akhirnya gue kepikiran kan, kenapa kita nggak ke tempat base camp awal kita, tempat kita jagain tadi. Ya itu kan kita belum jagain ya, belum kita cari ya. Yaudah gue kesana. Dan pada saat itu yang kesana duluan adalah gue. Jadi panitia dan Fahri dan Om Ji juga masih di belakang. Akhirnya gue inisiatif jalan sendiri. Gue jalan, ya kan, gue menyusuri barak-barak tempat tidur tentara itu. Itu memang udah mulai rasa serem ya, karena mulai sepi ya kan. Nah kan jadi udah gak ada kegiatan lagi, gak ada bunyi-bunyiin lagi. Gue baru di situ ngerasa agak ngeri gitu loh, agak takut gitu. Itu gue lihat, gue masukin lorong-lorong satu persatu, gue masukin, gue senterin, gue berani-beraniin dah tuh. Itu bener-bener sepi, nggak ada orang. Sampai akhirnya gue denger kayak kayak orang lagi geser-geser seng gitu loh. Wah, kok bunyi seng, srek gitu kan. Gue deketin gitu. Loh, pas gue senter, Tony lagi menggeser sebuah kayak barikade yang terbuat dari seng untuk menutupi badannya gitu. Pada saat gue center, posisi dia itu lagi mengarah ke suatu tempat, lagi aiming satu tempat, dan dia tuh nggak menggubris gue. Dia tahu kalau ada gue, karena gue ke center kan. Jadi gue cuma ngomong, Ton, gue tegur gitu, dia cuma diem aja, dan dia malah makin fokus gitu kan, semakin mengendap-endap gitu dengan tamengnya itu, dengan barikadenya itu. Terus gue deketin lagi, Tony, sini gitu. Tahu nggak apa yang dibilang? Dia cuma nengok ke arah gue, dia bilang, jangan berisik, di depan ada musuh. Lah, gue kaget kan, nggak? Gue bingung, aduh, siapa lagi, gue bilang gitu kan. Gue samperin pelan-pelan gitu kan, gue deketin gitu. Terus gue coba ikut jongkok di belakangnya Tony gitu kan, gue perhatiin, nggak ada apa-apa coy. Terus gue tanya pelan-pelan ke Tony, siapa Ton? Itu dari tadi, dia bilang, berbisik sama gue, dari tadi itu orang mondar-mandir di depan gue.
tapi gue tembakin, dia nggak ngaku cuy, masih bolak-balik aja, bentuknya orang apa-apa. Gue nggak tahu karena itu gelap, jadi memang arah yang di aiming sama Tony itu memang gelap banget. Jadi kalau ada sedikit cahaya yang kalau ada pergerakan tuh kelihatan tuh sekelebat-sekelebat gitu. Terus ya bener Ton, gue bilang gitu, bener itu masih dia tuh, coba tembak, dia masih sempet nembak kan. Terus gue tepok baru tuh, Ton dia masih yang fokus aja sama bidikannya, sampai dia menepuk tangan gue. Diem, ntar dulu nih satu lagi nih, bilang gitu kan. Terus baru gue pegang mukanya, gue balikin ke gue gitu kan. Ton, udah habis gamenya. Baru di situ kayak dia udah habis, bilang gitu kan. Kayak heran gitu kan ngeliat gue, iya udah habis. Terus agak gue tepok dikit pipinya, iya udah habis nih, lu ngapain, gue bilang gitu kan. Nah itu ambil nunjuk gitu kan. Udah kita mendingan nggak usah terusin, gue bilang gitu. Akhirnya dengan masih kebingungannya, akhirnya Tony gue ambil tuh EG-nya daripada gue ngeri kenapa-napa kan. EG-nya lah yang pertama gue amanin. Gue ajak, gue rangkul, gue ajak keluar arena sambil gue cerita lah, gue alihkan pikirannya. Dia masih bingung, tapi gue alihkan dengan cerita keseruan tadi gitu kan, sambil jalan ke arah safety zone. Di tengah-tengah lapangan baru ketemu yang lain kan, lu ini Tony, biasalah rame. Akhirnya sampai safety zone, kita dudukin, kita kasih minum kan, tanya kan gitu ya, jadi gimana ceritanya Ton sampai lu kok ketinggalan di situ gitu kan. Karena kan awalnya kan lu ngikut kita bertiga tuh maju ke depan gitu. Iya, jadi pada saat gue maju, kita berempat itu, gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada yang flanking. Jadi kayak ada yang kayak ada yang mau tembus kita dari belakang gitu kan. Jadi ya pada saat itu gue putusin, gue coba hadang dulu deh sendiri. Jadi lu bikin jalan lu bertiga, jadi orang ini biar gue ngadepin gitu kan. Tapi ketika gue tungguin, ini bayangannya itu orang ini kayaknya tuh malah balik lagi ke arena tempat kita awal jaga pos gitu kan. Gue ikutin terus ya sampai ujung-ujungnya ke tempat gue tadi lu nemuin gue gitu kan. Disitulah dia itu nggak maju, nggak mundur, nggak hilang ya, maksud gue dia cuma pindah-pindah di depan gue aja gitu kan. Waduh Ton, siapa ya, gue bilang gitu kan. Kita udah lama, jadi kita tuh sudah selesai dari jam 3 lewat Ton. Ah yang bener lu, bilang gitu. Bener, ini sekarang kita udah hampir 4:30 gitu kan. Jadi lu ada waktu hampir setengah jam lebih lu, kita nggak nemuin lu gitu kan. Waduh, itu udah tuh akhirnya lemes gitu kan, hitungnya agak lemes sedikit. Akhirnya kita bikin lawak-lawakan lah agar dia nggak pusing, agar dia nggak keinget-inget. Udah akhirnya dia mulai kembali normal keadaannya. Akhirnya kita packing, udah selesai deh. Kita packing, salam-salaman, bersih-bersih, balik gitu. Jadi memang kejadian itu memang kalau main sukir malam tuh ngeri-ngeri sedep coy kalau sendirian. Gue meskipun suka main malam dan suka blusuk-blusukan malam, gue nggak pernah mau namanya nge-flanking itu sendiri. Pasti gue minimal berdua lah untuk menemenin gitu kan. Tapi memang karena mungkin serunya adrenalin, kadang-kadang kita lupa tuh sama temen di sisi kiri kanan depan belakang kita gitu. Jadi kebawa lah. Itu sebenarnya hampir mirip sama cerita gue yang pertama tuh yang di Studi Alam. Tapi ini memang kalau kita mau main di mana-mana ya berdoa dulu lah supaya kita tuh main aman. Apalagi di tempat-tempat yang memang belum kita tahu, masih jarang ditempatin orang ya kan. Udah gitu ya berdoa wajib lah. Udah gitu ya pokoknya jangan lengbet lah. Kita harus tetap fokus gitu coy. Oke, gitu dulu cerita mistis Sukir bagian kedua yang dialami oleh teman gue sendiri, Om Tony, dan gue juga ada pada saat itu. Kalau ada teman-teman yang mau berbagi cerita mistis, bisa kirimin aja ke email atau ke WA, nanti bisa gue ceritain kembali kalau emang berkenan. Kalau mau lebih seru lagi ya kita ngobrol di kolom komentar. Gitu coy. Sampai jumpa di video
cerita mistis Sukir bagian ke selanjutnya. Dadah.